Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat teman-teman semuanya yang sudah selalu support dan dukung channel Kang Tro di Makrifat Jawa channel ini. Pada kesempatan kali ini kita belajar bareng lagi, kita sinau bareng lagi. Dan pada pembahasan kali ini kita mengambil tata cara merawat las atau kalau Jawa dibilang bayi terakan ataupun keguguran. Banyak di kalangan masyarakat yang menggampangkan tentang adanya las ataupun bayi yang keguguran ini. Bahkan ditanam atau dibuang di mana-mana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut, apa dampak positif dan negatifnya di saat kita merawat ataupun menyia-nyiakan bayi tersebut. Tentunya pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, memberi kita kenikmatan, sehingga kita bisa hidup makmur di alam semesta ini. Tidak lupa kepada kedua orang tua kita yang mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik kita sehingga kita seperti pada saat ini. Dan jangan lupa bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur kita juga tidak akan ada di saat ini. Dan aturkan juga bakti kita kepada para sesepuh, bini sepuh, pada guru-guru kita yang telah memberi banyak pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Kalau membahas tentang keguguran ataupun di saat orang mengandung tanpa sengaja ataupun tidak sengaja bayi di dalam kandungannya meninggal, sebenarnya mereka pun juga berhak mendapatkan kelakuan yang sama seperti orang-orang meninggal pada umumnya. Harus dirawat dan juga harus diruat. Apalagi bayi yang masih dalam kandungan ataupun masih berwujud darah. Itu masih wujudnya nur. Kadang orang menyepelekan ini. Di saat mereka keguguran hanya dibuang gitu saja. Hanya ditanam di berbagai tempat. Tidak disadari bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan ataupun masih berwujud las ataupun darah ini, sebenarnya bayi itu belum memiliki dosa apa-apa, belum memiliki kesalahan apa-apa, masih murni. Dan di saat sebagai orang tua mau merawat dan memperhatikan bayi ini, sebenarnya mereka bisa membantu segala macam usaha ataupun dalam kehidupan kita.
Tetapi orang-orang yang menggampangkan ataupun dengan sengaja menaruhnya di mana saja dan tidak mau merawatnya, biasanya di saat karma itu datang, orang itu akan mengalami sakit dan diobatkan di mana saja terkadang tidak sembuh. Karena terkena apa? Karma dari bayinya sendiri. Banyak problem-problem atau permasalahan dalam kita mengobati orang. Orang-orang yang susah diobati, orang-orang yang penyakitnya susah dideteksi. Kebanyakan mereka memiliki las ataupun pernah keguguran dan tidak tahu. Terkadang sampai lupa membuangnya di mana dan tidak pernah dirawat. Tata cara merawatnya bagaimana? Di saat kita mengetahui mungkin istri atau pasangan kita mengalami keguguran dan masih berwujud darah. Apalagi sudah ada tubuh, walaupun masih kecil. Ya mandikan, ya kafani, kuburkan di tempat yang selayaknya. Karena biasanya kalau orang mengalami keguguran itu, nanti di usia-usia sudah masuk sekolah atau di usia-usia 6 tahun, 7 tahun itu bayi itu akan mendatangi orang tuanya itu. Juga minta dirawat. Dan gangguan yang paling sulit untuk ditangani itu adalah gangguan dari bayi las. Karena apa? Mereka masih murni. Kemurnian dirinya itu masih terjaga, belum memiliki kesalahan. Wujudnya hanya nur. Makanya di sini saya ingin mengembalikan kesadaran diri dari sedulur-sedulur semuanya mungkin yang memiliki bayi keguguran ataupun memiliki las yang masih berwujud darah ataupun sudah berwujud tubuh, agar dengan kesadaran diri mau merawat kembali, memakamkan seperti pada umumnya. Bayi yang keguguran dalam kandungan ataupun sudah keluar, ini bisa kalau dalam ajaran Jawa bisa dimintai tolong untuk usaha panjenengan semua ataupun perlindungan rumah panjenengan semua. Kok bisa, Kang? Ya bisa, karena apa? Sampean orang tuanya. Sampean orang tuanya. Di saat kita merawat mereka, mereka pun akan menjaga kita. Doa anak soleh itu adalah di saat doa itu benar-benar tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua. Dan bayi yang ada di kandungan yang masih berwujud darah ataupun sudah berbentuk yang keguguran itu anak yang benar-benar soleh, belum memiliki kesalahan.
Kalau mereka membantu ataupun mendoakan orang tuanya, 1000% terkabulkan. Kalau mengganggu, sangat sulit untuk menghilang. Dan mereka sebenarnya tidak mungkin mengganggu orang tuanya kalau orang tua yang melahirkan dia ataupun yang mengandung dia itu memperhatikannya. Nah, efek positifnya yaitu itu tadi, bisa membantu segala usaha kita, bisa menjadi penolong untuk keluarga kita, usaha kita, apalagi untuk orang-orang yang dagang. Itu luar biasa efeknya. Dan sisi negatifnya apabila tidak dirawat, yaitu tadi. Di saat si ibu ataupun orang tua nanti mengalami sakit, itu terkadang susah banget untuk disembuhkan. Dan rumah terkadang memiliki hawa yang panas, banyak percecokan, banyak perselisihan di orang tuanya. Terkadang dulu yang rezekinya enak menjadi susah gara-gara tidak merawat las ataupun kegugurannya itu. Dalam ajaran Jawa yang pernah saya dapat, kita bisa memberikan kepada mereka lewat sesaji. Sajinya apa, Kang? Sajinya yaitu kembang telon. Terus apa yang biasanya anak kecil senengi di jajan pasar. Minumannya kita belikan minuman yang disukai anak-anak. Itu bisa di saat kita setiap malam Jumat. Karena apa? Kita orang tuanya. Kalau kita panggil mereka, otomatis roh ataupun nyawa mereka itu akan datang. Dan mereka itu sebenarnya setiap orang meninggal itu setiap akan mau maghrib itu antara ngasar dan maghrib itu pulang. Selalu melihat rumahnya. Makanya orang-orang dulu itu di saat mau maghrib suruh pulang. Jangan duduk di depan pintu. Lampu cepat dinyalakan. Ya karena mereka tahu. Mereka tahu. Terus memberikan pancen atau sesaji di dapur itu, ya mereka tahu. Agar yang pulang ini nanti bisa menikmati ini. Walaupun tidak dimakan habis, tetapi sarinya yang diambil. Terus bagaimana Kang cara mengaturkannya menurut versi Jawa? Ini ya banyak versi, banyak doa atau rapalan, semua pasti ada yang berpendapat lain-lain, tetapi saya bagikan sesuai dengan apa yang saya miliki ataupun yang pernah saya dapatkan. Di saat sampan mengaturkan sesaji untuk anak yang sudah keguguran untuk merawat mereka, di situ sampan tepuk tanah 3 kali. Kalau bawa dupa, yo bawa dupa bisa. Bisa
bisa dibilang hong wilahe ngastuna masidam sekaring bawana langgeng kukusing dupa gondo arum suminggaha matura marang Gusti jagat dewa Bathara Buwana langgeng gumelaring alam padang ya donya iki kula nama sampeyan aturaken atur bekti dumateng Ibu Bumi Bapa Kuwasa Ibu Bengi Bapa Raina kula ngaweruhi dumateng kakimong ninimong kakang kawah di ari-ari seduluran papat limo pancer si jabang bayine siapa yang kasih nama pada bayi yang keguguran itu tadi. Kula aturi rawuh ngerahapi punapa ingkang sampun kula suguhaken. Dadi sing mbok suguhke iku mau supaya dirahapi ataupun dinikmati oleh. Habis itu apa permohonan panjenengan? Apa sampean sebagai orang tua ewang-ewang ono aku supaya usahaku pondok lancar, laris. Itu juga bisa. Dan sampean bisa membuktikan sendiri efeknya pada usaha ataupun bisnis panjenengan semua. Dan bahkan anak yang lahir keguguran ataupun terakan atau las ini bisa membentengi seluruh rumah dari gangguan apapun. Itu bisa. Berarti mereka itu bisa menjaga, bisa menyakiti. Di saat menyakiti, mereka juga susah untuk dikalahkan. Karena apa? Wujudnya masih nur, cahaya. Karena kalau masih wujud darah itu kan kita tidak tahu laki-laki atau perempuannya. Yang susah itu. Makanya banyak orang-orang yang sakit menaun, sakit lama, sakit dideteksi tidak bisa. Kita tanya dulu, biasanya mereka itu memiliki las ataupun pernah keguguran itu tadi dan tidak pernah dirawat. Biasanya seperti itu. Makanya di sini saya mencoba menyadarkan kita kembali kesadaran diri di mana di saat kita diberi anugerah oleh Tuhan. Walaupun entah itu hasilnya seperti apa, kita rawat, kita jaga. Agar apa? Tidak berbalik kepada diri kita. Seperti itu buat teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan. Silahkan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Mbak Sabrina, Kang Mamas, Matur Sembun, dan semuanya saja yang sudah hadir. Mas Ardianto, Mbak Umi, Pak Nur, Muhammad, Sasel, matur sembah nuwun buat semuanya dibantu like-nya dan share-nya untuk membantu perkembangan channel Makrifat Jawa. Silahkan dengan pertanyaan panjenengan yang sekiranya selama ini menjadi bumerang dalam diri panjenengan semua. Kang Panji matur sembah nuwun dari Sragen. Karena saya juga pernah mengalami pengalaman spiritual, mengobati dan juga memagari rumah. Dan rumah itu bekas dukun bayi. Dan banyak bayi-bayi yang digugurkan di situ.
Yang punya rumah itu, yang menempati itu setiap malam itu kesurupan. Bahkan diobatkan kemana, di ruqyah itu enggak sembuh. Dan tanah pekarangan di situ apabila ada orang yang mengambil entah itu pohonan untuk makan kambing itu kambingnya pasti mati. Itu pernah saya ngalami. Dan itu mau dibuka usaha. Nah, jadi dari mengganggu kita ubah menjadi menolong. Taruhat di situ. Dan yang setiap malam kesurupan ini sembuh total. Dan siapapun bisa mengambil di pekarangannya. Dulu kalau ada orang, kalau Jawa rambanan, boleh rambanan. Itu kalau dibawa pulang, kasih makan peliharaannya mati. Itu sekarang sudah enggak lagi. Dan usahanya berkembang pesat. Makanya bayi-bayi yang terbuang ataupun sengaja dibuang, jangan main-main. Hanya menunggu waktu itu bumerang bagi diri kita sendiri. Apalagi untuk anak-anak muda yang dengan tanpa rasa berdosanya membuang bayi, membunuh, menggugurkan. Mungkin kita saat sekarang masih nggak apa-apa, tapi itu bumerang sebenarnya. Suatu saat pasti akan menjadi malapetaka. Makanya semua itu perlu dirawat. Karena apa? Itu juga kehendak panjenengan untuk mencipta jabang bayi, itu kehendak panjenengan dari rasa senang panjenengan. Makanya jangan disia-siakan. Terkadang mereka saat kita meditasi itu juga mendatangi. Cara menetralkan seperti itu bagaimana, Kang? Bisa sampai dengan ruatan, selamatan. Selamatan. Khususnya pekarangan ya. Kan kita tidak tahu buangnya di mana itu dulu. Bekas-bekasnya dulu. Kadang kita beli rumah baru. Tahu-tahu sudah ada itu. Kan kita tidak tahu di mana tempatnya. Ya, yang penting kita selamatan di situ. Kita sebutkan siapapun yang berada di tanah pekarangan ini. Itu. Dan nanti sampai tanami cok bakal mengawali kembali. Karena ya kita tidak tahu sih, orang-orang dulu kan juga menanam seperti itu kan di mana-mana. Banyak juga. Nah itu bisa kita mintai tolong juga bisa, mencelakakan kita juga bisa. Kang Suparti, matur sembah nuwun. Itu bisa cara magerinya ya seperti itu. Kalau cuma dibuang garam, dikasih jimat, mereka itu tidak mempan seperti itu. Karena apa? Mereka tidak dosa, tidak ada dosa, ada kesalahan. Energinya sangat kuat. Gue yang ingin bertanya. Jadi biar kita lebih hati-hati dan waspada, juga menghargai.
Kalau jabang bayi yang meninggal itu dikuburkan di samping rumah bagaimana, Kak? Bisa, sampan selamatan di situ bisa. Yang penting sampan panggil. Maksudnya manggil ini merawat mereka, mengakui keberadaan mereka. Jangan terus dibiarkan gitu. Diakui, dirawat. Kalau bisa diuri-uri. Itu bisa sebenarnya. Itu walaupun tidak sepekarangan lah, dulu ibaratnya lupa gitu ya. Lupa dulu di mana naruhnya kan gitu. Ataupun sudah terlanjur, itu bisa. Dengan cara memanggilnya. Mereka itu kalau dipanggil, itu datang. Orang itu lewat makam, sampai salam. Orang yang meninggal di seluruh makam itu menyaut salam sampai, membalas salam sampai. Assalamualaikum, salam. Pasti mereka datang menyaut. Makanya kalau lewat makam itu lebih baik salam, jangan ngebel. Kalau ngebel mereka tidak punya bel. Terkadang itu kan ada ya lewat makam angker ngebel. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Jangan lupa like-nya, dibantu like. Ada yang ngebel, ada yang lucu juga. Orang meninggal tidak punya bel di bel. Makanya buat panjenengan semua ya untuk pelajaran, untuk pengalaman. Dirawat apapun bentuknya. Walaupun belum sempurna, karena sesuatu yang belum sempurna itu justru kalau mengganggu itu luar biasa. Kalau pakai dupa gimana Kang? Bisa pakai dupa. Tapi usahakan di situ ada sesajinya itu yang disenangi oleh anak-anak itu. Bisa kan sampai beli teh gelas atau permen atau apa, bisa. Dan pasar apa yang disenangi anak-anak, bisa. Cara nyempurnakannya itu, cara merawatnya itu sebenarnya. Sampai beli sesaji itu yang jajanan pasar yang anak-anak kecil lah pokoknya. Situ sampai pakai dupa, pakai bunga, sampai panggil. Kalau sampai tidak bisa ya sampai pasrahkan ke orang yang bisa untuk penyempurnaan mereka. Itu nanti kalau sampai rawat, sampai juga akan dibantu. Tanpa sampai minta, sampai akan dibantu. Benarnya di situ. Itu real, banyak kejadian seperti itu. Dari perjalanan saya spiritual itu, apalagi bersihkan rumah atau mageri rumah, kebanyakan seperti itu. Mereka menyia-nyiakan bayi yang keguguran itu. Terkadang sampai lupa di mana naruh. Terkadang katanya hanya wujud darah, jadi ikut ke bawah air di selokan, mengerikan. Nah, akhirnya di saat mereka sakit, itu yang parah. Diobati di mana-mana tidak sembuh. Dokter tidak sembuh. Itu hanya kesalahan simpel itu tadi. Tapi fatal akibatnya. Ada juga yang asalnya orang kaya gitu, tahu-tahu habis gitu. Gara-gara yang menyepelekan seperti itu. Banyak jadi. Positif dan negatifnya itu. Dan kasih nama mereka. Jadi sampan manggil itu enak. Itu enak. Jarang yang membahas seperti ini. Itu kesadaran diri kita. Kita sedia payung sebelum hujan. Daripada nanti setelah kita terkena karmanya,
kita baru sadar, mending mulai sekarang selagi kita sehat, kita rawat mereka. Saya sendiri punya adik itu yang guguran itu ya, punya. Jadi setiap malam Jumat ya saya sebutkan. Dulu dikasih nama sama orang tua saya. Dan apa efeknya di saat tidak dirawat? Orang tua saya sendiri itu sakit tahun-tahun dulu itu. Sampai tidak bisa apa-apa. Sekarang sudah bisa kemana. Itu memang real saya alami jadi. Jadi bukan hanya omong gitu. Itu memang saya sendiri juga pernah ngalami. Dibikin untuk membantu usaha sangat bisa. Baratnya untuk membantu kelarisan usaha kita sangat bisa. Maaf Kang, mau tanya, kalau untuk wujud bekti kepada leluhur kita, teh dalam gelas tiap malam Jumat, apa doanya Kang atau tata caranya? Terima kasih. Oke Mbak Sabrina. Untuk leluhur kan, untuk leluhur. Sajinya kalau untuk leluhur, kalau orang dulu simpel aja. Kalau orang dulu kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, bunganya bunga telon, yang 3 macam itu, kinangan itu untuk nginang itu. Nah, terus kalau malam Jumat Legi atau Kliwon sampan pakai pisang raja kalau bisa, ataupun sampan bisa kasih kelapa muda juga bisa. Juga bisa gitu. Nah, di situ doanya adalah sama seperti tadi. Assalamualaikum salam. Kukusing dupo kalau kita pakai dupo, kalau enggak ya Duh Gusti Jagat Dewa Bathara Bono Langgeng Gumelaring Alam Padang ya untuk nyoki. Kulo itu nama sampean. Saya itu nama sampean. Aturaken sembah bekti, unjuk atur bekti dumateng Ibu Bumi, Bapa Kuwasa, Ibu Bengi, Bapa Rina. Tuh terus ngaweruhi kaki danyang nini danyang dulu. Sing babat kota sampean. Ngawuri lagi kaki danyang nini danyang sing babat desa sampean. Ngawuri kaki danyang nini danyang sing babat tanah pekarangan. Jadi rumah kita itu dulu juga ada sesepuhnya, leluhurnya. Nah, habis itu ngaweruhi sedaya leluhur kula. Jadi leluhur sampean dari ibu dan bapak sampean, ngaweruhi leluhur kula saking jaler saking estri kang manggen sak tanah-tanah ingkang kerawat boten kerawat, ingkang boten saged kula sebataken setunggal bilih setunggal. Kula aturi rawuh ngrahapi punapa ingkang sampun kula suguhaken. Mbok bilih kathah kekiranganipun anggen kawula suguh kula nyuwun pangapunten saageng-ageng. Nah, di situ baru sampean kula nyuwun pangestunipun mugi-mugi uripe sampeyan tambah makmur, tambah sukses usahane. Nah, gitu. Mugi panjenengan sami tansah ngreksa lan jangkungi jiwa raga kula lan keluarga kula. Nah, itu sampean bisa direksa atau dijangkungi atau selalu dalam perlindungan dari leluhur-leluhur panjenengan. Sebenarnya simpel itu. Nah, cuma ini adat budaya. Memang sengaja saya agar apa? Tahu. Itu tidak usah disembunyikan. Kalau perlu semua orang tahu. Apalagi orang yang hidup di tanah Jawa. Kalau perlu tahu. Orang-orang yang mau menghargai dan memakmurkan leluhurnya, hidupnya pasti makmur. Pasti makmur. Usaha apapun lancar.
Dan di saat membutuhkan apapun pasti akan mudah mendapatkan. Orang-orang sekarang kebanyakan lupa dengan leluhurnya sendiri. Sehingga ada tradisi dari orang-orang dulu itu sekarang sudah hilang di tanahnya sendiri. Sudah tergantikan oleh ajaran-ajaran baru. Sama sebenarnya. Kalau ajaran baru hanya mengirimi doa. Kalau leluhur dulu ya berdoa ya mengasih. Toh makanan yang disajikan ini bisa dikasihkan orang lain seperti pisangnya atau jajanannya. Itu bisa. Bukan jin yang makan. Luhur kok jin. Tidak ada. Jin itu tidak doyan pisang. Jin itu tidak pernah ngopi. Karena jin itu tidak ditakdirkan, dikodratkan untuk lapar, untuk haus, untuk tidur. Sama seperti malaikat. Malaikat tugasnya kebaikan, jin tugasnya menggoda. Makanya kalau ada orang bilang jin makan minum kopi, ya jin-jin sing kaya aku iki. Itu di rumah nggak apa-apa, Kang, nggak apa-apa. Rata-rata jabang bayi yang meninggal masih segumpal darah dikuburkan dekat dengan ari-ari saudaranya yang dikuburkan di samping rumah. Itu pengaruh tidak, Kang? Enggak, Mas. Yang berpengaruh positif dan negatif itu sampai rawat atau enggak, sampai uri-uri atau enggak, atau habis itu sampai biarkan gitu aja. Itu nanti mereka akan datang, entah itu lewat mimpi atau datang mereka. Mereka itu ingin dirawat juga. Mereka juga ingin dirawat. Makanya di saat sampean ada rumah bermasalah, rumah susah dijual, ada tanah yang katanya wingit, banyak gangguan, orang yang berada di rumah itu tidak tenang, ya itu biasanya ada terakanya itu. Kang Sardi Rahayu, matur sembah nuwun, terima kasih. Jadi kita yang meninggal ya harus dihargai, walaupun meninggal itu juga anak kita, ibaratnya seperti itu. Kita yang membuat jiwa raganya gitu. Jadi jangan dibiarkan, yang hidup ya juga dirawat, yang meninggal juga dirawat. Makanya dalam hitungan Jawa itu ada yang meninggal itu tidak dihitung, yang hidup saja yang dihitung, tapi yang benar itu yang meninggal juga dihitung. Karena apa? Itu juga anaknya gitu. Dalam hitungan Jawa seperti itu. Terima kasih buat 28 yang sudah hadir. Terima kasih, salam rahayu, salam kenal dari Kang Tro. Dibantu like-nya buat yang belum menekan tombol like. Terima kasih Kang Tar. Aplikasikan doa ini dulu, soalnya biasanya aku cuma pakai teh dan dikhususkan saja leluhur atau nama. Leluhur tuh banyak, jangan yang tahu namanya saja, yang enggak tahu, yang mungkin dulu-dulu. Leluhur sampean itu kan enggak di era simbahe sampean saja. Kan sampai era kerajaan-kerajaan dulu. Era nabi-nabi dulu. Era pewayangan, era pradewan dulu. Kan kita turun-temurun sampai sekarang kan. Jadi yang dulu ya jangan dilupakan. Siapa tahu yang dulu itu nitis ke kita. Kita enggak tahu. Yang nitis ke kita itu bukan berarti hanya mbah-mbah kita saja. Tapi buyut-buyut ataupun leluhur kita yang zaman dahulu itu juga bisa di dalam diri kita.
entah itu di era kerajaan. Jadi soal keguguran ataupun bayi las atau terakan ini sangat penting untuk diketahui. Ya, agar kita tidak menyia-nyiakan mereka. Walaupun mereka tidak pernah merasakan hidup di alam dunia, tapi mereka sudah diciptakan. Walaupun belum selesai. Walaupun belum selesai. Agar kita menghargai juga. Menghargai orang-orang yang sudah meninggal ataupun anak-anak kita yang sudah tidak ada. Kita juga wajib itu kita hargai. Jadi buat teman-teman semua ya jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi merawat mereka. Justru di saat kita menghargai mereka, mereka pun akan membantu kita, akan menghargai kita juga. Monggo silakan yang mau bertanya kembali. Nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tema kita malam ini adalah merawat bayi yang sudah keguguran ataupun las agar tidak berefek negatif dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan iman-iman lah. Kita itu tanpa leluhur juga kita tidak ada. Ini sehari ini matur sembah nuwun. Terima kasih sudah hadir. Terkadang memang seperti las ataupun kuburan itu baru disadari kalau dalam kesusahan, udah sakit, sering kerasukan, dapat penyakit yang tidak kunjung sembuh, rumahnya itu tidak enak, itu baru menyadari. Kalau belum kena itu, tidak menyadari. Nah, kesadaran diri itu juga penting. Pak Nur Dewi, salam rayu Kang Tro. Dengar suaranya Kang Tro, hati saya oh ya, nek kulkas ya boy. Jangan lupa yang belum tekan tombol like-nya di like, yang belum subscribe monggo di subscribe untuk membantu perkembangan channel Makrifat Jawa ini. Dari teman-teman semuanya mungkin ada pertanyaan seputar spiritual, saya akan berusaha menjawab tapi secara logis. Kita tidak usah membahas yang goib-goib, kita bahas secara logis. Karena like jenengan itu yo bermanfaat buat channel ini. Jadi yang belum like monggo di like. Sampai saya membagikan pengetahuan sampai membagikan like. Jadi saling menguntungkan. Makanya adat istiadat budaya yang semakin lama semakin hilang. Khususnya kita sebagai anak cucu orang Jawa ataupun Nusantara ini, ya itulah karena dari kita sendiri. Kita sendiri yang kurang kesadaran diri untuk mengembangkan ajaran-ajaran leluhur kita sendiri.
Sebenarnya kalau dipahami ajaran leluhur itu tidak kalah dengan ajaran-ajaran yang sekarang. Justru keimanan leluhur itu lebih dari yang sekarang. Karena dulu sebelum ada agama itu leluhur kita itu agamanya tauhid. Hanya yakin, percaya kalau Tuhan itu ada. Sudah ada, iman itu sudah ada. Kang, apa bedanya bayi bajang dan bayi keguguran atau was? Terima kasih. Bayi bajang itu adalah bayi yang keguguran, tidak dirawat. Di saat timbul kemarahan, makanya orang-orang dulu menyebutnya bayi bajang. Sangat berbahaya. Itu yang tidak dirawat. Kalau yang dirawat, ya biasa-biasa saja. Mana ada yang katanya jadi tuyul lah, jadi demit lah. Ya karena mereka wujudnya masih nur. Nur itu bisa menyerupai apa saja. Bisa. Itu yang sebenarnya banyak dihadapi oleh para spiritual. Apalagi yang mager di rumah, penyembuhan, itu banyak sering dihadapi. Hanya harus dipahami cara apa. Mereka itu tidak bisa dilawan, jangan dilawan. Kalau dilawan, kemampuan kita itu seberapa. Mereka itu dirangkul. Gitu. Dirangkul, biar apa? Luluh. Sehingga apa? Dengan sendirinya mereka, tanpa kita paksa. Kebanyakan orang itu memaksa. Kalau dipaksa, mereka melawan. Nah, kecil itu kalau dipaksa sakit hati. Sakit hati dan melawan. Nah, di situ. Makanya kita juga harus hati-hati menghadapi mereka. Tidak asal-asalan. Tata cara seperti yang di depan saya aturkan tadi. Untuk merawat mereka. Untuk yang keyakinannya mengirimkan doa, ya dikirimi doa. Untuk yang keyakinannya mungkin kejawen, ya diberi sesaji. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting sampean meyakini. Tidak perlu sama. Karena pas setiap orang itu memiliki hak dan keyakinan masing-masing. Cuma di sini tujuan saya agar kita menyadari bahwa mereka juga pernah ada, pernah diciptakan. Harus kita hargai, harus kita hormati keberadaannya juga. Karena ya yang mencipta ya para orang-orang tua itu kan. Kalau mereka tidak punya orang tua kan juga tidak tercipta. Ya, suatu yang diciptakan entah itu gagal atau tidak, ya harus kita hargai, harus kita hormati. Gitu. Sini yang saya maksud seperti itu. Makanya kita alihlah rasa menghargai, menghormati orang-orang yang sudah tidak ada. Itu perlu kita pupuk kembali. Karena yang ada ini berasal dari yang tidak ada. Dan yang tidak ada itu pun bisa menjadi ada. Darmati matur sembah nuwun. Agar apa? Kita selalu dinaungi, dijangkungi. Apalagi leluhur. Tanpa leluhur kita tidak ada. Kalau kita tidak menghargai mereka,
siapa lagi? Wong kita itu cucu-cucunya, ndak mau menghargai leluhurnya, terus yang mau menghargai siapa lagi? Nanti kalau kita sudah dibenturkan pada permasalahan yang luar biasa, baru ingat. Baru ingat. Makanya dalam Jawa ada sanapan, goleki tapake kuntul mabur. Goleki tapake kuntul mabur ini sebenarnya di mana kita dianjurkan untuk apa? Mencari sejarah para leluhur-leluhur. Kuntul mabur itu tidak ada tapake, tapi ada petilasannya. Karena kuntul itu, bangau itu kalau mendarat itu pasti di air, sawah, di apa. Nggak ada tapake, tapi ada petilasane. Kita suruh mencari sana sini itu mengenal sejarah leluhur kita kembali. Di saat orang tahu sejarah leluhurnya, jadi situlah apalagi tahu silsilah terahnya, di situ dia akan menemukan jati diri yang sebenarnya. Jadi tahu kita ini siapa, keturunan dari siapa. Dulu kita mengajarkan apa, kok kita seperti ini, kurangnya apa. Jadi tahu. Karena di leluhur-leluhur kita itu bukan hanya orang sakti, bukan hanya orang pinter ekonomi, bukan hanya orang pinter pemerintahan. Sebenarnya permasalahan kita, permasalahan hidup itu aja berulang-ulang. Dan mereka sudah tahu solusi apa yang kita hadapi saat ini. Makanya kita mohon petunjuk kepada mereka, karena mereka sudah tahu. Nah, ini masuknya lewat raga kita melalui jiwa. Nah, di saat kita diberi petunjuk, nah kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ataupun kita jadi tahu kalau leluhur saya dulu orang seperti ini, kenapa saya menjadi seperti ini, kesalahannya di mana gitu. Karena di situ sih. Makanya orang dulu itu, orang sepuh-sepuh itu pakai teken, tongkat, itu pedoman. Itu pedoman, ajaran. Agar kita sebagai penunjuk jalan. Ya, kalau kita sudah melupakan semua leluhur-leluhur kita dan tidak mau tahu, ya udah, kalau kita diberi kesusahan, diberi permasalahan, itu anggap aja sebagai gemblengan untuk mengingatkan kita terhadap leluhur-leluhur kita sendiri. Makanya zaman semakin maju ini, orang semakin banyak yang melupakan adat tradisi, melupakan leluhurnya. Akhirnya banyak timbul masalah, banyak timbul musibah, banyak timbul kesusahan hidup. Ya karena tidak mau belajar dari ajaran leluhurnya. Kita mengenang leluhur itu untuk belajar ajarannya kok. Bukan hanya mengakui diri atau mendeklarasikan diri sebagai keturunannya, tapi mampu enggak kita mengikutinya. Yang kita ambil di situ adalah pembelajarannya, ajarannya, bukan sosoknya. Percuma kita. Saya itu keturunan ini, tapi hidupnya susah. Ya percuma. Percuma, enggak ada gunanya sampai ngaku-ngaku jadi tertawaan orang. Ya kalau sampan berani mengaku keturunannya ini, ya minimal hidup sampan tuh tidak jauh dari itu. Walaupun zamannya berbeda gitu. Makanya orang-orang spiritual yang salah mencari ilmu, yaitu senengnya pengakuan. Saya itu titisan ini, saya itu
Di dalam raga saya itu ada ini. Sekali sampan berucap itu, tidak ada apa-apa dalam raga kita, kosong. Kita hanya ngaku-ngaku saja. Hanya belajar ilmu kesejatian itu ya susah. Cari jati diri itu ya sebenarnya mudah tapi susah karena bisa didapat justru ngaku. Ngelur dulu itu mencari wadah baru itu melanjutkan perjuangan bukan untuk mendeklarasikan diri. Sekarang malah banyak yang mendeklarasikan. Nah, itu yang harus kita pahami dari kita belajar ilmu leluhur. Yang kita ambil adalah ajarannya. Bukan kita memuja sosoknya. Sama di saat kita mengagumi seorang nabi yang sampan ambil itu yang menjadi sawahat itu saat sampan mampu menjalankan ajarannya, bukan sampean memuja orangnya. Segala puja-puji itu hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Di saat sampan memuja selain Tuhan, sampan menduakan. Sampan memuji selain Tuhan, yaudah sampan menduakan. Itu simpel sih sebenarnya pelajaran. Jadi kita belajar membenahi perjalanan hidup. Contoh simpel itu tadi menghargai bayi yang sudah keguguran atau terakan. Itu pelajaran simpel di mana kita menghargai sesuatu yang sudah kita cipta tidak hanya dibuang begitu saja, tapi harus dirawat, dirumat. Karena itu juga hasil penciptaan kita dari rasa cinta kita dulunya. Walaupun tidak jadi kan dari rasa cinta kita. Apalagi yang sengaja dihilangkan. Sama itu mengkhianati rasa cinta dalam diri jenengan sendiri. Sama itu seperti bunuh diri. Membunuh diri sampan sendiri. Karena apa? Bayi ini adalah gen sampean sendiri. Keturunan sampean sendiri. Sebenarnya di situ. Dan itu regenerasi jenengan. Kalau dikasih bayi dibuang-buang, kalau tidak ada bingung. Itu sebenarnya harus dipahami, dicermati, ditelaah. Supaya apa? Supaya kita paham. Paham dalam menjalankan laku spiritual dalam kehidupan. Semua orang itu sudah melakukan spiritual. Sejak lahir orang itu sudah spiritual. Jadi tidak saatnya kita belajar spiritual, tapi sudah saatnya kita menjalankan spiritualitas. Tidak belajar lagi. Saat menjalankan kita hanya membenahi mana yang kurang pas dan mana yang sudah pas. Makanya kalau ada orang belajar spiritual, kalau sekarang itu sudah tidak zaman nih. Tidak zamannya sekarang. Nah, kenapa saya di channel ini saya naikkan soal meditasi? Karena itu membangun kesadaran diri. Saya ingin membangun kembali kesadaran diri. Karena di saat orang mempunyai kesadaran diri, mereka akan tahu diri dan hidupnya mawas diri, juga mengetahui yang namanya jati diri. Di situ pengenalan diri kita dengan Sang Pencipta. Yang hilang di era sekarang ini adalah kesadaran diri, di mana orang hanya mengikuti hawanya atau rasanya sendiri. Mung rumangsa tok, ndak mau ngrumangsani. Yang terjadi sekarang ini ya seperti itu. Ini buat panjenengan semuanya, dari belajar bareng kita ini ada manfaatnya.
kita bisa saling tukar pengalaman, kita saling berbagi perjalanan spiritual kita, walaupun hasilnya berbeda, tetapi setidaknya kita bisa bersama-sama belajar membangun jiwa-jiwa yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa berguna untuk yang lainnya, kita bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi tujuan hidup itu benar-benar terrealisasi, bukan hanya hidup-hidupan, bukan hanya asal-asalan. Nah, semoga bermanfaat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu dalam kesadaran diri panjenengan. Karena di saat sampean hilang kesadaran diri, maka kehancuran akan sampean dapat dalam hidup panjenengan semuanya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.